Selamat siang semuanya, selamat datang di Global News Update. Saya Keisha Oktabella, hari ini saya akan membahas sebuah kajian internasional mengapa Iran menjadikan rudal sebagai elemen utama dari strategi militernya. Doktrin militer Iran sangat dipengaruhi oleh pengalaman sejarah seperti revolusi Iran dan perang Iran dengan Irak. Untuk informasi lebih lanjutnya, saya akan terhubung dengan reporter kami di Timur Tengah. Terima kasih, reporter. Dari hasil kajian terhadap beberapa jurnal, bisa dilihat kalau Iran saat ini punya salah satu kekuatan rudal paling besar di kawasan Timur Tengah. Nah, pencapaian ini jelas bukan sesuatu yang muncul begitu saja, melainkan hasil dari perjalanan panjang dan pengalaman sejarah yang membentuk arah kebijakan pertahanan mereka. Nah, kembali ke mundur ke era perang Iran-Irak di tahun 1980-an, itu jadi titik balik yang sangat menentukan. Waktu itu Iran menghadapi banyak keterbatasan dalam hal militer. Nah, mulai dari akses senjata sampai dukungan internasional. Nah, dari inilah pengalaman pahit itulah pemerintah Iran mulai serius berinvestasi besar-besaran dalam pengembangan rudal. Tujuannya sederhana tetapi krusial, yaitu mempunyai alat pertahanan yang bisa diandalkan sekaligus jadi bentuk pencegahan terhadap ancaman dari luar, teman-teman. Kalau kita sekarang melihat Iran punya sistem rudal yang cukup maju, itu sebenarnya buah dari strategi jangka panjang yang sudah dirintis sejak puluhan tahun yang lalu, teman-teman. Nah, mereka belajar dari masa lalu menjadikannya dasar untuk memperkuat posisi di masa kini. Oke, kembali ke reporter dan ke studio. Manfaat dan kegunaan dari nuklir tersebut dapat digunakan oleh Iran untuk tujuan perdamaian. Meskipun proyek nuklir Iran resmi dimulai pada tahun 1957, namun dalam kenyataannya, program pengembangan nuklir tersebut berjalan dengan lambat sampai pada tahun 1960. Selama bertahun-tahun, Israel dan Amerika Serikat berusaha meredam laju program nuklir Iran. Mereka khawatir Iran akan mengembangkan senjata nuklir. Sejumlah upaya telah dilakukan Israel untuk menyabotase program nuklir Iran. Upaya terbaru dilakukan pada 13 Juni 2025 ketika Israel menyerang sejumlah fasilitas nuklir, militer, pejabat militer, dan ilmuwan nuklir Iran. Tak hanya Israel, Amerika Serikat juga sudah melakukan sejumlah upaya diplomasi untuk menahan perkembangan nuklir Iran. Pertanyaannya, kenapa program nuklir Iran begitu ditakuti Israel dan Amerika Serikat? Proyek nuklir tersebut dimulai pada masa kepemimpinan Mohammad Shah Reza Pahlavi, kemudian dilanjutkan pada masa setelah Revolusi Islam Iran seperti masa Ayatullah Khomeini, masa Ali Akbar Hasmimi Rafsanjani, masa Muhammad Khatami, dan masa Mahmud Ahmadinejad. Namun, kunci untuk memahami kebijakan Iran terhadap senjata nuklir terletak pada sejarah panjang selama 8 tahun negara tersebut berperang dengan Irak. Di mana pada perang tersebut, Iran tidak pernah membalas serangan senjata kimia Irak terhadap tentara dan warga sipil Iran, yang menewaskan 20.000 warga Iran dan melukai 100.000 lainnya. Dan hal ini menunjukkan dengan kuat, bahwa keengganan pemimpin Iran pada saat itu terhadap pengembangan senjata kimia dan nuklir, sudah benar-benar dilaksanakan dengan baik dan bijaksana. Meletusnya perang antara Iran dan Irak, pada tahun 1980 hingga 1988, sangat mempengaruhi keputusan Ayatollah Khomeini dalam memulai kembali program nuklir Iran. Perang tersebut mendorong para tokoh politik terkemuka untuk menyerukan pembangunan penghalang nuklir Iran. Tuntutan tersebut telah dibayang-bayangi oleh ketakutannya terhadap Amerika Serikat, dan semakin banyaknya ditemukan bukti program senjata nuklir Iran yang terselubung. Sebuah dokumen kerja internal IAEA pada tahun 2009, melaporkan bahwa pada bulan April 1984, Presiden Ali Khamenei mengumumkan kepada pejabat tinggi Iran, bahwa Khomeini telah memutuskan untuk meluncurkan program senjata nuklir. Program senjata nuklir tersebut dianggap sebagai satu-satunya cara untuk mengamankan revolusi Islam dari skema musuh-musuhnya, terutama negara Amerika Serikat dan Israel.
Baru pada tahun 1984, Iran mulai serius menekuni proyek yang sempat terbengkalai itu. Setidaknya Iran memiliki 5 reaktor penelitian, dan berencana menambah hingga 15 reaktor. Menarik sekali. Nah, untuk memahami fenomena ini, kita telah mendatangkan pemikir HI. Menurut Anda, bagaimana teori realisme ini dapat menjelaskan bagaimana kebijakan Iran tersebut? Dalam teori realisme, sistem internasional dianggap anarkis karena tidak ada otoritas tertinggi yang mampu menjamin keamanan seluruh negara. Oleh karena itu, setiap negara harus menjaga keamanannya sendiri, atau dikenal sebagai konsep self-help. Iran mengembangkan kekuatan rudal untuk meningkatkan kemampuan deterrence atau daya tangkal. Negara tersebut memandang kemampuan nasional sebagai prioritas utama, sehingga berusaha memperkuat kemampuan militernya secara mandiri. Lalu, apakah kebijakan ini berdampak bagi Timur Tengah? Ya, dalam realisme terdapat konsep security dilemma. Ketika Iran meningkatkan kemampuan militernya demi keamanan, negara lain dapat menganggapnya sebagai ancaman, sehingga berpotensi memiliki perlombaan senjata dan meningkatkan ketegangan regional. Baik, dari pembahasan hari ini dapat disimpulkan bahwa doktrin militer Iran merupakan hasil dari pengalaman sejarah yang membentuk kebijakan pertahanannya. Ada juga jurnal karya dari Erik A. Olson menunjukkan bahwa fokus Iran pada pengembangan rudal berkaitan erat dengan kebutuhan keamanan nasional Iran dan dapat dijelaskan melalui teori realisme, khususnya konsep self-help, survival, dan security dilemma. Sekian dari saya, Keisha Oktabella bersama tim Global News Update mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada laporan internasional berikutnya.